masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Salsabila Putri dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan Manajemen Keuangan dengan NIM 2161201482. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan info tentang LPS, tentang suku bunga, yang ketiga ada tentang nilai tukar rupiah dengan mata uang lain, dan produk bank seperti funding dan lending. Nah, semua poin-poin itu akan kita bahas pada Bank BNI. Jadi, untuk itu, ditonton ya video sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan beberapa info yang ada pada Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia atau Persero atau TBK atau biasa dikenal dengan BNI merupakan salah satu penyedia jasa perbankan terkemuka di Indonesia. BNI pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia secara resmi. Debut pertama BNI sejak awal berdirinya dengan mengedarkan ORI atau Uang Republik Indonesia, yang merupakan alat pembayaran pertama yang resmi sejak tanggal 30 Oktober 1946. Hari tersebut sekarang diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional. Sedangkan hari berdirinya BNI sendiri, tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Nasional. Peran BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral mulai dibatasi oleh pemerintah seiring dengan penunjuk Bank Warisan Belanda Deutsche Bank sebagai bank sentral sejak tahun 1949. Selanjutnya, BNI diberikan hak sebagai bank devisa selain berperan sebagai bank pembangunan dengan memiliki akses transaksi langsung ke luar negeri. Status BNI kemudian berubah menjadi bank komersial milik pemerintah dengan penambahan modal yang dilakukan pada tahun 1995. Hal ini menjadikan pelayanan BNI berjalan semakin baik seiring dengan hadirnya dukungan bagi sektor usaha nasional. Kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada info tentang LPS, yang kedua ada tentang suku bunga bank BNI, yang ketiga nilai tukar rupiah terhadap mata yang lain di Bank BNI, dan yang terakhir ada produk perbankan, funding, dan lending di Bank BNI.
LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS ini didirikan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan. LPS di Bank Indonesia ini sekitar 4,25% dengan falas 2,25% dan BPR-nya yaitu 6,75%. Materi keduanya ada suku bunga. Bagi kalian yang hendak mengajukan KPR di Bank BNI, ada beberapa hal wajib diketahui, salah satunya adalah besaran biaya dan suku bunga. Suku bunga menjadi salah satu hal penting dikarenakan ini akan menjadi bagian dari kredit rumah. Hal ini dikarenakan setiap bank memiliki jumlah suku bunga yang berbeda sehingga kita harus cermat dalam memilih bank yang memiliki suku bunga yang sesuai dengan penghasilan agar tidak mengganggu cash flow bulanan kita. Berikut ini ada beberapa kepastian besaran angsuran berjenjang hingga 20 tahun dengan suku bunga sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada 3,76% per tahun efektif fix tahun ke-1 dan 2, 1 sampai 2. Yang kedua ada 7,76% per tahun efektif fix tahun ke-3 sampai 4 tahun. Yang ketiga ada 8,76% per tahun efektif fix tahun ke-5 sampai 7 tahun. Dan yang keempat 9,76 per tahun efektif fix tahun ke-8 hingga maksimum 20 tahun. Sementara itu untuk tenor yang berlaku untuk minimal tenor 10 tahun diantaranya yang pertama ada pada 3,76% per tahun efektif fix tahun ke-1 sampai 2 tahun. Yang kedua ada 8,756% per tahun efektif fix tahun ke-3 sampai 4 tahun. Yang ketiga ada 9,76% per tahun efektif fix tahun ke-5 sampai 7 tahun. Dan yang terakhir ada 10,756% per tahun efektif tahun ke-8 hingga maksimum 20 tahun. Dan yang pembahasan berikutnya yaitu mengenai nilai mata uang Bank BNI di beberapa negara. Ini adalah beberapa contoh data terupdate yang saya miliki. Yang pertama itu ada $1 jika dibeli itu seharga Rp15.869 dan jika dijual itu Rp15.889. Untuk $1 Singapura sekitar antara Rp11.559 dan jika dijual akan mendapatkan keuntungan Rp11.583. Dan begitu juga dengan beberapa negara lainnya. Seperti 1 yen yaitu Rp105 dan jika dijual Rp106,76. Selanjutnya kita akan bahas tentang produk perbankan funding di Bank BNI. Yang pertama yaitu adalah BNI Giro non perorangan. Jika kalian membutuhkan rekening yang dapat mempermudah transaksi bisnis dan menawarkan fleksibilitas, BNI Giro merupakan pilihan yang tepat. Karena sebab siap melayani dua segmentasi nasabah yaitu perorangan dan non perorangan. BNI Giro memberikan layanan perbankan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh nasabah. Keuntungan yang dapat yaitu yang pertama,
nasabah mendapatkan detail mutasi rekening hingga mempermudahkan pemantauan transaksi. Yang kedua, pilihan mata uang yang sangat beragam. Dan yang ketiga, jasa giro progresif dan kompetitif, yakni semakin besar saldo rekening giro Anda, maka semakin tinggi jasa giro yang akan Anda peroleh. Selanjutnya ada BNI Deposito non perorangan. Jika keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi menjadi pilihan utama bagi perusahaan Anda, maka solusinya yaitu BNI Deposito perorangan. BNI Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank pada saat pembukaan rekening. Keunggulannya yang pertama, jangka waktu dibagi 1, 3, 6, 12, 24 bulan dengan pilihan perpanjangan waktu otomatis dan tidak otomatis. Yang kedua, tersedia dia dalam beberapa jenis mata uang. Dan yang ketiga, bunga yang sangat kompetitif. Selanjutnya yaitu ada produk perbankan lending di Bank BNI. Bank BNI mempunyai yaitu kredit modal kerja. BNI selalu mendampingi tumbuh kembangnya bisnis. Salah satunya dengan menyediakan berbagai produk pinjaman modal kerja yang dapat membantu usaha Anda menjadi semakin besar. Keunggulan yang akan didapat yaitu yang pertama, dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan antara lain kredit modal kerja untuk perdagangan besar dan kecil, industri, jasa pengangkutan, jasa perhotelan, konstruksi, dan lain-lain. Yang kedua, suku bunga yang sangat bersaing. Dan yang ketiga, kemudahan pencairan kredit dan transaksi lainnya dengan didukung jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sobat setelah mendengarkan penjelasan saya tadi? Semoga beberapa dari kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Dan jika ada info yang saya lewati, boleh kalian komen section di bawah ini. Jadi, segitu saja video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!